berhala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara ini, yaitu sosialisasi membangun budaya positif melalui buku tata tertib di SMP Negeri 1 Pamekasan. Selawat serta salam tetap kita curahkan, yaitu kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmatnya kita dalam berada keadaan terang menderang saat ini. Untuk kegiatan sosialisasi ini ada beberapa tahap, yaitu kita kembali. Dan kedua, kami membahas terkait budaya positif dan kita bersama-sama membaca basmalah. Mungkin sebelum kita buka sosialisasi ini ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan terkait budaya positif di sekolah kita. Monggo Bapak. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, hari ini kita berkenaan dengan bagaimana membangun budaya baru. Sesungguhnya setelah ini para guru kita lebih pada urusan bagaimana membuat tata tertib sekolah gitu ya. Tetapi bahasa-bahasa yang saat ini kita bangun itu bagaimana bahwa tata tertib itu dibangun tidak benar-benar hanya dari guru atau dari sekolah, tetapi juga mesti harus dibangun juga dari bagaimana dari siswa juga. Istilahnya adalah membentuk kesepakatan. Nah, kesepakatan itu memang tidak kemudian semua item itu harus dibicarakan detail, tetapi saya kira yang paling penting ada kira-kira nanti bahwa nanti berkenaan dengan urusan rambut, ada kaitannya dengan perilaku bagusnya, bahwa nanti akan berbahaya kepada nanti atau terancamnya keselamatan anak dan segala macam. Termasuk urusan lain-lain bahwa baju harus seragam, kalau tidak seragam nanti bagaimana. Nah ini Bapak Ibu harus benar-benar kita tanamkan, semuanya adalah kebutuhan. Sekarang ini kita memang harus hati-hati, karena kalau enggak kemudian kita dianggap melanggar gitu ya. Nah sekarang terkait dengan apapun item yang kita atur dalam nanti istilahnya kontrak sepakatan itu, semuanya dalam batasan yang rasional, bahwa ini dalam rangka mengamankan, menyelamatkan anak. Kalau tidak boleh merokok juga pasti, kalau itu sederhana. Tetapi ada banyak hal yang agak remang-remang, misalkan menyangkut bagaimana kok tidak boleh bawa HP. Bapak Ibu ya, tapi dengan itu semua kita harus sabar. Ya sekali-sekali sampai tidak apa. Ya kalau sudah tidak bisa, diingatkan dulu dengan hati tidak bisa, sekali-sekali dulu. Tapi harus berani. Ini saya menggunakan teorinya kontrol bimbingan belajar, di mana setiap anak melakukan sebuah perilakunya itu mempunyai sebuah tujuan. Di mana tujuan itu terkait sebuah motivasi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada diri kita. Jadi kita hanya
dengan fisik akan menimbulkan sebuah dendam. Sebagai contoh, ibu itu rambut dari saya membekas kan? Oh tapi ibu itu dulu begini saya dulu seperti ini, saya memberikan efek yang luar biasa, saya dituntut akan lebih baik. Itu yang dimaksud budaya positif. Lanjut ke kualitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kebutuhan anak, kebutuhan murid, kebutuhan guru juga berbeda-beda. Salah satunya kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, kasih sayang, perhatian, ketenangan, dan kebebasan. Anak kalau dapat perhatian penuh, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang menandai keyakinannya. Sebagai contoh, wali kelas atau guru selesai menguji kelasnya. Kalau hari ini gimana? Kalau saya diberi perhatian, terus apa? Oh saya dipedulikan, saya dihargai. Kalau anak sudah dihargai, dia tidak akan melakukan macam-macam. Contoh, gak usah kemana, ke lingkungan saya sendiri, anak saya. Anak memang berbeda kebutuhannya, A, B, C. Kenapa kamu melakukan salah? Ternyata saya dapat perhatian, pendekatan secara psikologis, dia akan tersentuh. Kita menggunakan sentuh hatinya, sentuh perilakunya, sentuh pikirannya. Kita milih di mana ketika kesentuhan itu? Kalau kita sentuh hatinya, insya Allah perilaku yang anak itu, yang manusia yang menyimpang akan sadar. Nah, itu yang dapat saya jelaskan tentang disiplin positif mengenai MBM yang saya susun. Baik, mungkin dari Bapak ada pertanyaan? Ya, boleh. Untuk Pak Rizal? Untuk teori yang motivasi, Iya, dari Bapak. untuk menghindari hukuman, sebenarnya ini dilema. Kalau siswa itu melanggar tanpa adanya hukuman, otomatis siswa itu akan menyepelekan hukuman tersebut. Apabila ada siswa yang melanggar terus dibiarkan, sebenarnya enggak apa-apa beri hukuman, cuma hukumannya itu mendidik, misalnya disuruh mengerjakan apa atau mengumpulkan sampah-sampah yang ada di depan sekolah itu juga enak gitu, untuk menghindari hukuman yang lebih berat gitu. Terus yang kedua, untuk apa itu mendapatkan imbalan. Iya. Apabila siswa itu tidak diberi reward, misalnya kalau ada siswa yang berprestasi diberi reward atau diberi hadiah, itu biasanya ada semangat gitu untuk siswa untuk motivasi dan kembali menjadi juara. Iya. Terima kasih Pak Rizal, saya langsung tanggapin. Yang dimaksud ini kan teori motivasi kan sebuah dorongan untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia mencapai tujuannya. Nah, salah satunya memang saya singkat untuk menghindari hukuman. Kenapa orang itu melakukan? Oh, saya tidak boleh menggunakan HP ke sekolah, membawa HP ke sekolah. Tujuannya apa? Nah, untuk menghindari hukuman. Nah, itu tujuannya. Kalau kita mengarah pada sebuah kesepakatan kelas.
itu rewardnya anak dikasih poin sini. Kamu membangun apa? Tulis. Nanti ternyata anak ini selalu menghormati satu sama lain. Berikanlah sepiagam. Anak ketika waktu pembagian rapor, anak ini merupakan siswa terbaik saling menghargai. Anak ini pandai dalam mengeluarkan sebuah pendapat. Disitulah sebuah rewardnya mungkin lebih tepat. Dan itu disandarkan ke orang tua dan siswa. Sehingga ada perhatian, ada umpan baliknya. Itu yang saya ketahui. Oke. Saya tidak sependapat dengan Bapak Nizar barusan. Iya. Pada saat siswa perlu diberi sanksi untuk membersihkan halaman dan sebagainya, maka nanti, nah, enak ya, terutama bagi yang mereka yang Ya, Ibu akan jelaskan alasan 19. Ibu ada rapat, sementara ada rapat, ada tamu untuk mengambil jasa orang tua siswa. Nah sekarang bagaimana kesepakatan kelas? Kalau memang Ibu tidak bisa boleh mengajar, akan keluar, tapi yang rugi kalian sendiri. Akhirnya dibendek, dipajak. Jangan tidak dipajak, tapi kita mau masuk dan tidak boleh. Nah, kalaupun memang ada, harus jelas, harus ada batas. Suruh warga itu. Jadi kalau kesepakatan kelas ditaruh di surat Tuhan, ditaruh di kesepakatan kelas kayak Kemudian berkilah di depan kelas, ada yang hanya melirik saja. Nah kalau saya tidak bisa seperti itu. Nah akhirnya saya langsung tangani, meskipun saya infal di kelas 8B, saya tangani. Saya infal di kelas apa itu kemarin juga kelas 7 saya tangani juga. Nah untuk itu mohon kerjasamanya dari ibu-ibu, tidak hanya Wadilah, bapak ibu guru seluruh warga SMP 1 terkait dengan hal ini saya sampaikan tadi. Nah kemudian yang kedua, kesepakatan kelas itu apa sama dengan sama ada nanti ada sanksinya. Nah dalam menyusun kesepakatan kelas itu kita berdasarkan kebutuhan anak. Kita berangkat dari sesuai dengan teorinya
BK mungkin paham, tahu. Tetapi dalam masalah HP ini harus dirapatkan ke semua guru. Sehingga apa? Kadang guru yang menyuruh, guru mapel yang menyuruh siswa langsung ditaruh di wali kelas atau dititipkan ke BK-nya. Bahkan mungkin ada yang dititipkan ke wali kelas lama. Contoh ya, contoh saya kelas 9 misalkan 9F sekarang. Terkadang tidak dititipkan ke saya karena saya mati-mati, dititipkan ke wali kelas 8F. Padahal yang menyuruh bukan wali kelas 8F atau bukan 8F atau 9F, guru mapel yang menyuruh. Jadi tolong masalah HP ini disosialisasikan ke semua guru. Keyakinan yang ada pada diri kalian terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di kalian. Sebagai contohnya, nilai-nilai apa yang menjadi sebuah keyakinannya? Salah satu contohnya saling menghormati satu sama lain, saling menghargai diri sendiri dan orang lain, terus tidak melakukan bullying. Terus lagi apa lagi nilai-nilai kebajikannya? Baik, kenapa baiknya? Kerapian, bagus. Kerapian dan orang lain. Terus lagi apa lagi? Keyakinannya lagi. Sebelum kalian sepakat akan menyusun tentang kesepakatan kelas. Datang tepat waktu. Ada yang datang lambat? Ada. Terus HP tidak digunakan sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu termasuk apa? Tahu tata tertib? Hah? Kebersihan, bagus. Terus, nah itu salah satunya kamu harus ditanamkan. Nah, kenapa ada tata tertib? Tata tertib sampai 1 kalian udah tahu? Merupakan sebuah konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Berdasarkan apa yang jadi kesepakatan di kelasnya kamu. Terus ada restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah solusi di mana ketika kalian melakukan kesalahan, ibu nanti sebagai posisi kontrolnya seperti apa, apakah ibu sebagai manajer, apapun itu, apa sebagai teman, nanti kamu itu akan diajak ya, diajak seiring untuk mencari sebuah solusinya apa. Gunakan kata-kata yang positif. Sebagai contohnya, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu tidak membawa HP. Positif apa negatif? Negatif. Biar bahasa itu menjadi positif, harus diganti apa? Boleh membawa HP. Bahasanya apa? Bukan jangan. HP dimatikan saat KBM berlangsung. Itu positifnya. Tulis ya. Pakai ya. Ojo maksa. Restitusi itu merupakan sebuah cara untuk menangani masalah siswa, di mana restitusi itu ada 3 tahap. Salah satunya menstabilkan identitas. Ya yang sudah, kalian boleh ngumpulkan ya, taruh di depan, ditempel ya.